Kisah Abu Nawas mencari neraka sejak usai salat zuhur sampai membawa maghrib tadi, Abu Nawas keliling Baghdad sambil membawa lampu penerang. Di setiap sudut rumah dia berhenti, celingak-celinguk kanan kiri, sambil membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari? Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Baghdad. Khalifah Harun al-Rashid pasti malu punya staf ahli gila, celetuk yang berbaring. Tapi Abu Nawas tak peduli. Esok pulang lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah, kali ini lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak. Dia terus bersuara dan terus bekerja, celingak-celinguk kanan kiri, sambil membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Makanya mereka bertanya apa yang diminta Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan. Abu Nawas menjawab singkat, "Saya sedang mencari neraka." Ah, Abu Nawas mulai gila, pikir mereka. Maka, kompilasi di hari ketiga Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, celingak-celinguk kanan kiri di rumah orang, sambil membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad tentang pembayaran orang gila berkeliaran. Berbahaya. Orang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila, atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Karena itu, cerita selanjutnya mudah ditebak, Abu Nawas diambil lalu dikirim ke istana. Melainkan musuh politik Harun al-Rashid malah senang, kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa khalifah. Benar saja, Khalifah Harun malu bukan main lalu bertanya dengan nada keras, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang?" "Hamba mencari kabar, Paduka yang mulia." Jelas Abu Nawas lancar, tak ada tanda-tanda dia gila. "Kamu gila, Abu Nawas." "Sohih, kamu gila." "Tidak Paduka, merekalah yang gila." "Siapa mereka?" Abu Nawas lalu meminta orang-orang yang baru saja diundang dan menggiringnya menuju istana dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka yang bertambah, ya siapa orangnya yang tidak dapat menuduh Abu Nawas gila jika Khalifah sendiri menduganya gila? Setelah mereka bertemu di depan istana, Abu Nawas mendatangi Khalifah Harun mendatangi mereka. "Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang yang diundang, "apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar. Apakah kalian juga menyatakan para munafik itu sesat?" "Betul. Dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" "Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik, kamu." "Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana sih yang kalian maksud? Punya siapa yang berteriak itu?" Jawab Abu Nawas dengan tenang, sambil kali ini lampu sudah diangkat tinggi-tinggi seolah dia mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Khalifah Harun mulai tak sabar. Mereka pantas diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu diminta. "Hai Abu Nawas, tentu saja ada neraka di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya?" "Paduka, mohon maaf," kata Abu Nawas untuk Khalifah Harun. "Tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah, mengapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Hahaha. Khalifah Harun al-Rashid tertawa kecil. Diabaikan Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke ditempatkan. Titik."
Kisah Abu Nawas yang berhasil menurunkan raja dari tahtanya. Semua menteri dan orang-orang penting seharusnya menemui Raja Harun al-Rasyid pada hari itu. Namun raja memperhatikan Abu Nawas tidak datang ke istana. Baginda raja pun mengutus pengawal untuk memanggilnya. Abu Nawas segera pergi ke istana dan menemui raja, tapi ia tidak berani melihat wajahnya karena Abu Nawas tahu Raja Harun sedang marah. "Abu Nawas, kenapa kamu tidak datang menemuiku tadi?" tanya raja. "Saya sangat menyesal, Yang Mulia. Saya punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," jawab Abu Nawas. "Jadi menurutmu pekerjaanmu lebih penting daripada aku?" tanya raja penuh kemarahan. Abu Nawas terdiam. Lalu raja melanjutkan, "Saya ingin bertanya kepadamu beberapa pertanyaan. Jika kamu tidak bisa menjawabnya, kamu saya hukum." "Apa pertanyaan tersebut, Yang Mulia?" "Pertama, apa yang Tuhan lakukan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang yang ada langit? Ketiga, di manakah pusat bumi?" tanya raja. "Saya benar-benar minta maaf, Yang Mulia. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu sekaligus. Yang Mulia harus memenuhi satu syarat sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya raja. "Jika Yang Mulia bersedia turun dari takhta, saya akan menjawab ketiga pertanyaan itu," jawab Abu Nawas. Raja turun dari takhtanya, lalu Abu Nawas duduk di atasnya. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. Pertanyaan pertama, apa yang Tuhan lakukan pada saat ini? "Tuhan baru saja menurunkan seorang raja dari takhtanya dan mengangkat orang awam duduk di atas takhta negeri ini," jawab Abu Nawas. Raja terdiam, lalu Abu Nawas melanjutkan lagi, "Berapa banyak bintang di langit?" Abu Nawas segera mengambil bulu kambing yang berada di bawah kakinya. "Jika Yang Mulia ingin benar-benar mengetahuinya, coba Yang Mulia hitung bulu kambing yang berada di tangan saya ini. Jumlahnya sama dengan bintang-bintang yang ada di langit." "Siapa di dunia ini yang bisa menghitung bulu kambing?" tanya Baginda Raja dengan marah. Kasus yang sama juga terjadi pada bintang-bintang. "Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bintang-bintang?" "Hanya Tuhan yang tahu," jawab Abu Nawas dengan cepat. "Baiklah, sekarang aku ingin tahu, di mana letak pusat bumi?" tanya raja. Abu Nawas meraih tombak di sampingnya, dia melempar ke arah lantai, tepat di depan raja. "Yang Mulia, itu adalah pusat bumi. Jika Yang Mulia tidak percaya, silakan perintahkan orang-orang Anda untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, dan selatan." "Siapa yang bisa mengukur jarak?" Abu Nawas. "Kamu jangan mengada-ngada," teriak raja. "Anda benar Yang Mulia. Hanya Tuhan yang tahu titik pusat bumi," jawab Abu Nawas dengan tenang. Ketika Raja Harun al-Rasyid mendengar jawaban dari Abu Nawas, raja menyadari bahwa pria yang ada di depannya adalah orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Raja pun menyayanginya lebih dari sebelumnya. Doa Abu Nawas minta jodoh. Kala masih bujang, Abu Nawas ingin segera mendapatkan jodoh. Kemudian menikah dan hidup bersama jadi satu keluarga. Suatu ketika Abu Nawas sangat tergila-gila pada seorang wanita. Wanita yang disenanginya sungguh cantik, pintar serta termasuk wanita ahli ibadah. Abu Nawas ingin menjadikannya istri. Karena cintanya begitu membara, dia lantas berdoa dengan khusyuk meminta kepada Allah SWT. Terjemahan doanya dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah," ucap Abu Nawas sambil menyebut nama gadis itu dan terkesan memaksa kehendak Allah. Abu Nawas melakukan doa itu setiap selesai salat 5 waktu. Selama berbulan-bulan ia pun menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya.
3 bulan berlalu Abu Nawas merasa doanya tak dikabulkan. Dia kemudian introspeksi diri, mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, ucapnya dalam hati. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi. Tapi kali ini dia ganti strategi. Doa kali ini tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis. Apalagi berani maksa kepada Allah seperti doa sebelumnya. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku, begitu bunyi doanya. Berbulan-bulan dia terus memohon kepada Allah. Namun Allah tak juga mendekatkan jodoh Abu Nawas, wanita yang menjadi pujaannya itu. Allah bahkan belum juga mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Takut menjadi bujangan tua, Abu Nawas memutar otak. Dia mencari cara agar doanya cepat terkabul. Dia memang terkenal cerdas. Kali ini doanya sedikit diplomatis dengan Allah. Dia mengubah doanya. Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta wanita sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai, ya Allah. Sekali lagi bukan untukku ya Tuhan. Maka, berikanlah ia menantu. Begitu doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas. Pakai bawa nama ibunya segala. Padahal permintaannya tetap saja untuk dirinya. Allah Maha Tahu, tidak perlu dipolitisir segala. Barangkali karena keikhlasan dan keluguan waliullah Abu Nawas, Allah pun menjawab doanya. Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah itu menjadi istri Abu Nawas. Abu Nawas bersyukur bisa mempersunting gadis pujaannya. Keluarganya pun berjalan mawaddah warahmah.